Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Wa qala aidan wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang perlu kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan ada dua nikmat yang memang diberikan oleh Allah dengan terasa, yaitu nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita. Tanpa dua nikmat ini kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang lain. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan, sehingga dengan istiqomah kita berharap kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai seorang manusia, pasti kita berbuat sebuah dosa, kita berbuat maksiat, itu pasti. Kenapa demikian? Karena kita ini sifatnya masih manusia. Tetapi kalau manusia itu sudah berubah jadi malaikat, itu berbeda lagi. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa. Sehingga ada unsur malaikatnya dan juga kadang ada unsur iblisnya. Maka dari itu para jamaah, sesuatu hal yang kita lakukan ini akan melakukan sebuah dampak, sehingga dampak-dampak itu yang perlu kita pikirkan, sehingga kita perlu ketika berbuat yang tidak baik ada sebuah pertaubatan. Kenapa kita diminta oleh Allah selalu bertaubat? Kadang manusia di antara kita itu ketika dirinya melakukan sebuah kesalahan, kalau tidak diiringi dengan taubat, maka akan muncul sebuah kenikmatan di dalam dia melakukan sebuah maksiat. Kadang-kadang manusia itu ketika dia sudah nyaman, maka dia akan lupa bahwasanya maksiat itu akan mendatangkan sebuah keburukan. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak paham, atau mungkin dikatakan pura-pura tidak paham, karena hakikatnya manusia itu tahu. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu berbuat dusta kepada Tuhannya, dan manusia itu tahu, menyaksikan perbuatannya. Jadi kadang-kadang ada orang itu memang khilaf, tetapi ada orang itu yang memang kadang sadar. Namun antara sadar dan khilaf itu selisihnya tipis. Maka dari itu para jamaah, Allah memanggil kita dengan sebuah kasih sayang
Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat ini menjadi menarik karena apa? Panggilannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya apa? Ketika orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah, maknanya Allah betul-betul cinta kepada orang. Sehingga kita ini mudah-mudahan semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah pun juga menitipkan tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Kenapa ada kalimat tubuh dikuatkan dengan taubatan nasuha? Ini dalam sebuah kalimat ada perintah dan juga ada penguat. Fungsi daripada maf'ul mutlak itu dalam rangka untuk menguatkan kalimat sebelumnya. Maka ketika menjadi takkik, penguat itu menjadi takkik, maka sebagai manusia kita pun juga harus sadar, karena kita pasti berbuat maksiat, pasti. Di saat kapan yang tahu adalah kita masing-masing. Apakah dalam keadaan ramai ataukah dalam keadaan tidak ada orang. Maka dari itu Allah berpesan kepada kita, bertaubatlah betul dengan sebenar-benarnya taubat. Kenapa demikian? Kadang-kadang ada orang itu mungkin ada kapoknya kapok lopo. Mungkin kadang sekarang ini sudah berhenti, besok diulangi lagi, dan seterusnya. Maka Allah menekankan kepada kita, jangan sampai taubat kita itu hanya seperti itu. Maka dari itu, apa fungsinya daripada taubat ini? Sehingga Allah kuatkan kita dengan sebuah kalimat itu. Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah juga menguatkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an, hendaklah kalian ini bertobat seluruhnya, dalam arti perbuatan kita ini seluruhnya. Jangan kalau cocok tobat, tidak cocok tidak tobat. Tapi seluruh perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, baik secara hati terima dan tidak terima, kita harus bertobat. Kadang-kadang nafsu kita ini lebih kuat daripada pertobatan kita. Maka dikatakan jami'an, semuanya. Dan kalimat jami'an itu mengandung makna antara yang tersembunyi dan tidak disembunyikan. Itu semuanya harus ditaubatkan. Kadang-kadang manusia itu ketika salah, ketahuan, baru tobat. Padahal orang yang baik itu adalah orang yang ketika tidak didakwa salah, dia melakukan pertobatan. Kalau didakwa dia melakukan kesalahan dan dia tobat, wajar. Tapi kalau ada orang yang belum terdakwa, dia melakukan kesalahan dan dia mengakui dan dia bertobat, ini orang yang luar biasa. Maka dari itu para jamaah, kalimat ini dikuatkan oleh Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Tuflihun itu dimaknai bahagia, ada yang memaknai beruntung. Makanya ada kalimat orang pintar itu kalah dengan orang bejo. Bejo itu kan orang yang beruntung. Sehingga siapapun di antara kita, pandai apapun kita, tapi kalau tidak beruntung, kita ini juga akan buntung. Maka dari itu Allah menyampaikan begini, karena bentuk cintanya Allah kepada kita, maka kita dikuatkan begitu. Dari sini para jamaah, ada dua jenis, yaitu kemaksiatan atau dosa kita. Yang pertama, dosa kita kepada Allah, dan yang kedua, dosa kita kepada sesama manusia. Di dalam pertobatan ini, supaya kita menjadi
dua hal yang berkaitan dengan Allah dan manusia ini dipilah. Kalau kepada Allah ada tiga hal yang harus kita cukupi. Yang pertama, kita harus berhenti seketika itu. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatannya itu. Dan yang ketiga, dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan ini yang dikatakan taubatan nasuha. Tidak ada mohon maaf sholat taubat. Apa artinya sholat taubat mengulangi lagi? Tetapi yang ditekankan oleh para ulama di dalam kita ini bertaubat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada tiga hal ini: berhenti, menyesal, tidak mengulangi. Karena Allah itu ketika kita sudah dalam kondisi begitu, Allah tahu, oh berarti hambaku ini serius. Tapi ketika dia itu pura-pura taubat, maka Allah pun juga tahu. Dimanapun kita berada pasti akan kena juga. Itu dengan Allah. Kemudian dengan manusia para jemaah, kita ini pasti punya salah di antara manusia. Maka untuk di antara manusia itu ada tambahan satu. Yang tiga tadi dilakukan, yang satu tambah satu, atau yang keempat, dia menemui manusia itu untuk melakukan permohonan maaf. Permohonan maaf ini dalam rangka kita menjadi orang yang menyaksikan bahwasanya kita ini adalah orang yang keliru. Di antara kita kadang-kadang menggunjing, memfitnah, itu luar biasa. Belum jelas beritanya sudah kita sampaikan, maka ini menjadikan rusak. Bahkan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kalau ada orang seperti ini, maka dia harus menegur. Kadang-kadang kita ini memohon maaf nunggu hari raya. Ketika nunggu hari raya itu kita hanya ngomong mohon maaf kosong-kosong. Sebetulnya tidak begitu. Maka kesalahan kita ini juga harus kita aturkan. Mohon maaf, saya dulu mau fitnah Anda. Saya mohon maaf, tolong diikhlaskan kalau memang saya salah. Maksudnya kalau memang saya ini betul-betul buat Anda begitu, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan itu? Memang dalam kategori ini kita berat, tetapi disinilah taubat itu menjadikan kita ini betul-betul merasa kita ini menjadi orang-orang yang mengenalkan maksiat itu. Sehingga dengan begitu kita akan sadar diri kita ini betul-betul dalam keadaan salah. Karena permasalahan manusia itu kadang-kadang tidak mengakui kesalahan, sehingga dia merasa tidak perlu bertobat dan menjadikan hidupnya tidak menjadi bahagia. Oleh karena itu para jamaah, dalam kesempatan kali ini sebuah pertobatan itu sebuah keniscayaan. Kalau kita ini manusia pasti berbuat salah. Sehingga Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sepertiga malam, maka zikir beliau adalah membaca istighfar selama sebanyak 100 kali. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad punya dosa? Apakah Nabi Muhammad pernah melakukan maksiat? Toh Nabi Muhammad ini adalah maksum, dijaga oleh Allah. Tetapi sosok Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk melakukan sebuah pertobatan. Dan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga beliau pun tetap membaca istighfar dalam rangka mengajarkan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa li ilmi wa khalqihi wa rizqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melakukan sebuah pertaubatan. Karena pertaubatan ini kunci kita menjadi orang yang sukses. Kadang-kadang kejanggalan-kejanggalan kita dalam hidup itu, ketika kita melakukan sebuah pertaubatan, maka di situ Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ada rahasia. Ketika kita membaca istighfar 100 kali sebelum subuh, dengan kita menjiwai istighfar kita, menjiwai kesalahan-kesalahan kita, maka kehidupan kita insya Allah akan diberikan sebuah perjalanan yang bagus, dibawakan sebuah keberkahan dalam hidup. Kadang-kadang kita masih ragu, tetapi mari kita coba. Menjelang subuh, zikirnya tidak usah macam-macam, cukup baca istighfar 100 kali sambil dihayati, maka kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan istiqomahan, sehingga dengan istiqomah kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi abadal abad. Allahumma arzuqna qalban khashi'an khadi'an dari'an wa 'ainan baqiyan wa badanan sahihan sabiran wa yaqinan sadiqan bil haqqi wa tawbatan nasuha wa tawbatan nasuha wa lisanan dzakiran wa hamidan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'bin wa la tadallul wa ilman nafi'an wa sahiban muwafiqan wa sinan tawilan fil khairi mustaqilan fil ibadati khalisah wa khuluqan hasanan wa amalan sholihan mutakabbaran wa amalan sholihan mutakabbaran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur qaumal muslimin fi kulli makan wa ahlik a'da'aka a'da'ati min baladil Israil wa sa'il baladil kafirin wal munafiqin wal amrikin. Rabbana antal ghani wa nahnu taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badallah minallahi wa ihsan wa ita'i qurba wa yanhal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.